Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat, semoga Allah berkahi ikhwan dan akhwat, semoga Allah rahmati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, di mana kita telah paham, sama-sama paham bahwa inti daripada syukur itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga di ba'da subuh ini, dari subuh dan ba'da subuh ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, salah satu kenikmatan yang luar biasa, untuk melakukan sholat subuh berjamaah sekaligus insya Allah dengan menuntut ilmu, thalabul ilm. Dan kita perlu pahami bahwa siapapun di antara kita yang ingin tahu apakah Allah Jalla wa'ala menginginkan kita dalam kebaikan, maka measurement, maka tolak ukurnya, parameternya ada dua. Yang pertama adalah dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031, Rasulullah bersabda, wa inna allaha idza ahabbu qauman, dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Wa man radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha maka ia akan meraih ridha Allah. Wa man sakita falahu saqqah, barang siapa yang tidak suka maka Allah pun akan murka. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, bahkan kebaikan-kebaikan apapun yang kita terima, semuanya adalah ujian. Dan kita ada sesuatu yang menjadi patokan kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, abadul lil mukmin. Sungguh menakjubkan ketika orang mukmin itu diberikan kesulitan, lalu dia ridho, lalu dia sabar, pahala baginya. Dan ketika dia berikan kemudahan, kenikmatan, sehat, semuanya aman, semua lancar, dia bersyukur, itu pahala baginya. Jadi apa? Dua-duanya pahala. Tidak ada yang tidak baik di dunia ini menurut kacamata orang-orang yang mengerti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita disuguhkan oleh Allah dalam ketaatan di dalam ibadah, maka apa? Akan dipahamkan tentang agama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan memberikan pemahaman tentang din, tentang agama. Oleh karena itu menjadi satu wajiban thalabul ilmu, wajiban bagi kita. Nah,
Jika dulu kita belum paham, sekarang kita paham, oh mana yang hak, mana yang batil. Sebagai contoh adalah mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Ketika azan dikumandangkan, lalu kita misalnya terlambat datang, tapi kondisinya sebentar lagi iqomah 1 menit. Kalau yang tahu ini adalah waktunya untuk berdoa, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan, berdoa. Jadi itulah namanya skala prioritas. Kenapa? Ya karena tahu tentang ilmunya. Kemudian termasuk sekarang ini. Sekarang ini tanggalnya ada tanggal 24 Muharram. Artinya tinggal 5 hari ke depan mulai besok. Kenapa demikian? Karena jelas-jelas Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36. Allah menegaskan di situ ada namanya, disebutkan bahwa ada arba'atul hurum, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sekarang ini, dan beberapa bulan lagi nanti ada Rajab. Kalau kita tahu ilmunya, justru di saat-saat inilah, maka untuk pada saat ini adalah judulnya ada injury time. 3 kali injury time ini yang saya ketengahkan ketika 15 hari Muharram, ketika 9 hari Muharram, kemudian tinggal 5 hari sekarang ini. Injury time, kesempatan apa? Kesempatan apa? Untuk berbuat baik, ziyadul khair. Setelah 5 hari ke depan, anggaplah tanggal 15 nanti, sudah nggak ada lagi, Allah lipat gandakan. Nanti Rajab. Oleh karena itu, di waktu-waktu yang mendekati habis ini kesempatan. Dan masjid sebentar lagi akan menggelar wakaf. Kalau bapak ibu-ibu lihat itu di jalan ada selokannya sudah mulai dibangun, akan diberikan wakaf, terserah berapa saja nanti kita lagi hitung itu. Silahkan, ini mumpung masih ada waktu. Kenapa? 2 kali lipat, dilipat gandakan pada bulan Muharram ini. Maka kita, itu salah satunya Bang, karena kita tahu faham karena agama. Nah, salawat dan salam mari kita aturkan ke uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabatnya, kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiun dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berkumpul di salah satu Baitullah ini dan selalu mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita kepada mereka ada ridwanullah alaihim, semoga Allah ridho atas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Banyak, sebagian besar orang tadinya bisa tergelincir ke min hufarin nar, liangnya, jurangnya neraka, menjadi ke raudhaton min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Itulah salah satunya kita memahami bagaimana kita beribadah dengan baik dan benar. Subhanallahi mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 Muharram atau 9 Juli 2026. Tinggal 5 hari lagi kita berada di bulan Muharram, dan diperkirakan tanggal 15 itu akhir bulan Muharram. Lalu apa tentang
dengan berakhirnya, dengan akan meninggalkannya bulan Muharram kepada kita nih. Nah, salah satu poin di waktu sempit ini yang saya bilang adalah injury time. Salah satu yang kita lakukan adalah muhasabah. Selain tetap meningkatkan iman dalam waktu dekatnya, yang kita lakukan adalah muhasabah. Kenapa? Karena waktu berjalan dengan cepat. Pergantian waktu mengingatkan kita bahwa usia terus bertambah. Artinya, kalau usia bertambah, artinya lebih akan dekat kepada kematian. Mari kita gunakan sisa dari bulan Muharram untuk merenung walau tinggal beberapa hari lagi. Apa saja kebaikan yang sudah kita lakukan? Apa saja kesalahan yang harus kita perbaiki? Jadikan momen ini untuk mereset hati kita, mereset hati kita agar hidup lebih berarti. Dari poin muhasabah ini, maka waktunya sangat penting, di mana Rasulullah bersabda dan mengingatkan kita bahwa semakin dekatnya hari kiamat, manusia akan merasa waktunya semakin singkat. Waktu atau masa yang berlalu dengan cepat atau singkat termasuk tanda-tanda kiamat. Hal ini Rasulullah tegaskan di surat di hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yutakhiruz zaman. Hari kiamat tidak akan tiba hingga waktu saling mendekat. Ini terjadi ketika kita melakukan kesibukan, sibuk banget, tahu-tahu sudah menjelang duhur. Begitu lagi kerja lagi, tahu-tahu adzan. Itulah yang terjadi di kita. Waktu terasa cepat karena Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan di dalamnya. Akibatnya dalam rentang waktu yang sama manusia tidak bisa menghasilkan banyak kebaikan atau amal ibadah. Ini kalau kita tidak tahu. Makanya kita harus belajar tentunya. Lalu Rasulullah bersabda, fatakunu nas-samatu kasyahri, sehingga 1 tahun terasa seperti 1 bulan. 1 tahun seperti 1 bulan. Kenapa ini? Bisa jadi karena kurangnya berkah. Waktu terasa cepat berlalu karena manfaat atau kebaikan yang dicapai di dalam yang sangat sedikit. Bisa juga kita hubud dunia, cinta dunia. Manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia. Hal ini membuat mereka lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Lalu Rasul menegaskan lagi, wa syahru kal jumu'ati, dan 1 bulan terasa seperti 1 minggu. Hal inilah yang menjadi kita berpikir, dikaitkan dengan rutinitas kita yang padat, pertambahan usia, atau dalam konteks spiritual sebagai salah satu tanda akhir zaman. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi, wa takunu al jumu'ati kal yawmi, dan hari Jumat menjadi seperti hari ini. Artinya apa? Karena waktunya terlalu singkat, terlalu cepat, hari terasa sangat singkat, tahu-tahu minggu atau bulan dan sudah berganti, termasuk sudah ketemu lagi hari Jumat, hari ini. Lalu Rasulullah menegaskan lagi, wa yakuna yauma kasati, dan hari berlalu seperti 1 jam. Dari tahun, bulan, pekan, hari, jam. Terasa berjalan sangat cepat, merasa bahagia saat melakukan suatu kegiatan.
otaknya fokus pada kesenangan, ini membuat lupa waktu. Tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah siang. Kemudian Rasul menegaskan pula, wa takununa sa'atu qadar mati binar, dan waktu 1 jam seperti darmah. Waktu saja di akhir zaman akan terasa berlalu sangat cepat, sama sepertinya secepat kilatan api. Kalau di antara bapak ada yang merokok, ya seperti itu, cepat banget apinya. Api yang menyambar seperti api yang menyambar rumput kering, apinya akan menyala dan menghilang dalam sekejap. Begitu cepatnya waktu berlalu menjelang kiamat. Bapak dan ibu yang orang mati, ada 2 kiamat. Yang kita takutkan bukan yang kita takut, yang kita harus persiapkan. Kiamat kecil. Apa? Kematian. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa waktu akan terasa berjalan sangat cepat dan hilang keberkahannya. Hal ini diibaratkan seperti nyala api yang cepat sekali membakar sesuatu hingga habis tanpa sisa. Masya Allah. Ikhwatal Islam wal iman, saudaraku se-Islam dan seiman. Pada saat inilah kita menyadari, kita jadikan momennya tinggal beberapa hari, 5 hari ini, momen untuk meriset hati kita agar kita hidup lebih berarti, sehingga Allah ridho. Dan seorang muslim, ana wa antum, harus mempunyai rasa khauf, rasa takut kepada azab, dan roja, rasa harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi lebih banyak rahmat Allah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 983 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, suatu saat Rasulullah menjenguk seorang pemuda sedang menjelang sakaratul maut, saat menjelang kematiannya. Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut, apa yang kamu rasakan dalam hatimu saat ini? Si pemuda menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah. Dia melanjutkan, inni arjullah wa inni aqafu dzunubi. Sungguh saat ini aku benar-benar mengharap rahmat Allah, dan aku benar-benar takut akan siksanya akibat dari dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani qalbin abdin. Tidaklah terkumpul 2 sifat ini, yaitu khauf dan roja atau takut dan harap dalam hati seorang hamba, fi misli hadal mauti illa atahullah, dalam kondisi seperti inilah kecuali Allah. Ma yarju wa amanahu mimma yaqaufu, akan memberikan apa yang diharapkannya dan menyelamatkan dari apa yang ditakutkannya. Ini untuk persiapan kita. Hadis ini hadis ini besar banget, menunjukkan keutamaan adanya sifat berharap dan takut kepada Allah secara seimbang dalam diri seorang hamba, sekaligus menunjukkan keutamaan bersangka baik kepada Allah Ta'ala, terutama pada waktu sakit dan saat menjelang kematian. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah 3 hari sebelum wafat, Rasulullah bersabda, la yamutuna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati illa kecuali wa yusimu
bila zizanna, melainkan ia harus berhuzuzon pada Allah. Itu di hadis hebat Muslim nomor 2877. Itulah Bapak untuk pada pagi ini mengingatkan dalam waktu yang 5 hari lagi ini, mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan, mari sekuat tenaga untuk berbuat baik. Entah hanya dengan senyum, entah membagi orang, entah semuanya, muamalah dan semuanya. Silakan banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah, semuanya silakan. Karena sekali lagi kesempatan bulan Muharram ini tinggal 5 hari lagi, di mana di surat At-Taubah ayat 36 Ibnu Abbas mengatakan semua kebaikan-kebaikan di bulan Muharram dilipat gandakan. Dan itulah poin tentang injury time yang tinggal 5 hari ini, dan semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Walau walam bisawab al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.